yang luar biasa bagi gue adalah 2 gol itu dicetak oleh pemain lokal. Apa yang akan dilakukan oleh manajemen setelah hasil ini lagi gitu. Jadi memang saya pikir harus dievaluasi. Saya cari-cari di berita, kalah beritanya sama yang terjadi setelah pertandingan. Jika kita sepakati bahwa SDM-nya rendah, kemudian apa dong yang harus dilakukan? Ya enggak, lu cuman lihat-lihat lapangan doang, itu kan nggak cukup bekalnya. Level-level Korea, level-level Jepang, U20 tuh kita pasti masih compete. Nah, karena sekarang konten kreator olahraga dan selebritis pegiat olahraga dan prestasi para olahragawan kita lagi oke, apa ya kira-kira ya? Kita bikin wording aja lah. Spesial banget hari ini Liputan 6 Sport kedatangan tamu nih. Tamu yang gak main-main, ada Bung Valen Jebret Simanjuntak. Nggak main-main. Sehat Bung? Serius mulu ya. Sehat-sehat Ren. Gimana Bung? Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk buat, kan saya ada platform di YouTube juga, jadi sibuk untuk di belakang layar lah, bikin program, bikin konten gitu, termasuk di webnya, ada juga di sosmednya, sama lagi mau bikin adalah satu event yang lagi kita buat untuk para insan-insan pencinta olahraga. Jadi itu memang jebret itu ya, jebret yang sekarang lagi booming itu ya Bung? Nah, iya kita bikin wording untuk tahun kedua. Jadi karena untuk apresiasi untuk para pelaku olahraga, para industri olahraga, pokoknya yang kolamnya olahraga kita undang semua untuk Santini Jebret Media Awards 2024 yang lagi bikin kepala gue emang agak pusing. Apanya nih pusing nih? Pusing kenapa? Nyiapin acara. Nyiapin acara. Terus ngontek-ngontekin para nomininya, tamunya kan, karena ini baru kedua kalinya. Jadi saya nggak mendelegasikan ke tim talent. Jadi WhatsApp sendiri supaya lebih personal. Turun langsung ya? Turun langsung gitu loh, supaya mau untuk sekedar datang dikasih thank you doang. Bu Valen, tapi dulu tuh aku ingat ya di 2006 2007 tuh pernah ada award seperti ini. Waktu itu untuk sepak bola. Iya. Nah, kenapa Jebret tuh mengadakan acara seperti ini sih? Iya, kalau waktu itu kan juga lebih ke sepak bolanya aja ya gitu, karena kan ada tuh yang memang sepak bolanya aja. Terus ada juga yang pernah itu anugerah untuk para atlet dan pelatih, pernah ada juga. Terus kemudian ada yang pernah juga dijadiin satu dalam acara awarding yang umum gitu. Nah, kami di platform kita tuh karena kita memang core-nya di olahraga, sebagai digital creator sekarang belum ada nih kayaknya yang bikin itu gitu, yang pertama. Kedua, kayaknya belum ada nih yang wadah untuk apresiasi bagi para pelaku-pelaku olahraga ini lagi, baik atlet, pelatih maupun pegiat-pegiatnya, bisa jadi selebritis, public figure. Nah, itu yang kita pengen kumpulin mereka, jadikan mereka dalam satu acara ini. Dan selain awarding yang bisa mereka dapatkan juga, ini menjadi bagian dari networking juga, karena kita juga ngundang agensi, kita juga ngundang orang-orang yang memang biasa mensupport olahraga gitu loh, supaya ekosistemnya, kalau kata Pak Menpora di tahun lalu, ini menjadi bagian dari membentuk ekosistem dalam dunia olahraga, supaya kita nggak cuma ada di bawahnya entertainment terus misalnya gitu, nggak di bawah politik dan berita terus gitu. Olahraga ini padahal harusnya juga jadi sesuatu ekosistem yang bisa menjadi tempat yang menyenangkan untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Yang selama ini kayaknya masih jarang yang bikin seperti itu. Itu sih yang kita pengen. Karena mungkin kalau sekarang tuh masih saling satu-satu ya, belum terintegrasi. Saya nanya. Kalau teman-teman entertainment tuh suka collab, mereka suka kolaborasi. Yang satu konten di sana, satu konten di sini, akhirnya saling algoritmanya berjalan gitu, industrinya berjalan. Kadang-kadang mereka ngegoreng harga mobil, ya kan, ngegoreng koleksi sepatu misalnya, itu bisa mereka lakukan. Nah, olahraga nih masih yang kayak Glenn bilang tadi, masih sendiri-sendiri. Jadi kadang-kadang kita mau naikin bareng-bareng tuh agak berat. Nah, karena sekarang konten kreator olahraga dan selebritis pegiat olahraga dan prestasi para olahragawan kita lagi oke, apa ya kira-kira ya? Kita bikin wording aja lah, karena kayak
saya dulu juga rasanya pengen gitu dapat wording gitu kan. Akhirnya pernah dapat gitu, dan sekarang yang acara itu pun udah nggak ada lagi. Makanya saya pikir pasti teman-teman ini juga semua punyalah keinginan untuk diapresiasi karyanya, diapresiasi prestasinya. Ya udah kita bikin wording ini aja. Artinya ini momentum untuk menyatukan individu-individu tadi ya? Betul, menyatukan individu, menyatukan komunitas, menyatukan menjadi satu ekosistem supaya juga semuanya akur-akur lah, ya kan? Karena kan kita baru dapat berita nggak akur lagi, ya kan? Nah, Kondisinya kadang-kadang menyedihkan. Gitu. tapi sebelum kita bahas-bahas yang nggak akur nih, aku pengen tahu sebetulnya kalau nanti ekosistem itu sudah berjalan, Iya. Bung Valen, Ya, apa sih sebetulnya manfaatnya untuk atlet, untuk penonton, untuk masyarakat itu sebetulnya apa sih? yang jelas kalau kita ekosistemnya udah kuat, berarti akan semakin banyak beragam apapun yang berhubungan olahraga. Karena kita di sini juga ada penghargaan untuk promotor. Berarti akan makin banyak event-event olahraga yang dibuat. Kita ada penghargaan untuk agent atau manajer-manajer olahraga. Berarti akan makin banyak orang-orang yang dapat terwakili ketika mereka menjadi atlet, menjadi pelaku olahraga, dan menjadi semakin mengerti bahwa mereka tuh harus ada yang merepresentasikan. Terus kemudian juga dari sisi apresiasi kepada pelatih dan pemain. Berarti akan makin giat pemain-pemain ini untuk bisa lebih berprestasi lagi. Terus teman-teman yang konten kreator, para selebritis juga kita bangun ekosistemnya supaya makin banyak mereka yang peduli. Ketika mereka udah peduli akan makin banyak tuh match-match yang dibuat kan, sportainment. Makin banyak sportainment maka industrinya juga akan naik lagi. Berarti akan makin banyak konten, akan makin banyak peluang bagi para pelaku, bagi para warga yang ada di ekosistem olahraga untuk bisa lebih berkreasi, untuk bisa cari makan, untuk bisa cari lebih, untuk bisa cari cuan, dan namanya olahraga untuk bisa lebih berprestasi. Nah itu yang sekarang kan masih jadi kendala kan. Contoh sepak bola aja, kan kita lihat grassrootsnya belum ada jenjang umur misalnya yang benar-benar dari U8 sampai U16 secara yearly gitu. Nah siapa tahu dengan adanya ekosistem yang kuat ini nanti akan ada yang mulai mau untuk ngegarap itu misalnya gitu. Nah dengan otomatis ada yang ngegarap itu makin banyak tuh pilihan pemain-pemain. Dengan makin banyak pilihan pemain-pemain makin banyak talent scout yang bisa ngarahin mereka masuk ke klub mana. Dari masuk ke klub mana makin banyak nanti yang juga bisa masuk ke menjadi pilihan untuk tim nasional dari segala macam jenjang usia. Itu baru bicara sepak bola. Banyak olahraga lain juga yang merasa dianaktirikan. Yang dipikirin bola mulu nih sama bulu tangkis gitu. Nah ketika nanti semuanya bisa punya marketnya sendiri, nah olahraga kita pasti akan makin maju. Kami dari platform kita ya melakukan apa yang bisa kita lakukan aja. Selanjutnya kan mereka-mereka ini semua juga yang harus sama-sama saling support. Tadi tidak saling sendiri-sendiri gitu. Yang menarik lagi adalah kemunculan dari Jebret ini, Bung Valen. Ya. Karena media berbasis digital ini sekarang banyak bermunculan nih. Ya. Ada tanggapan sih dari munculnya ini dan mungkin positifnya apa, negatifnya apa dengan adanya media digital ini? Kan waktu itu kami tagline-nya itu the first sports digital in Indonesia gitu kan. Tapi kita sadari bahwa setelah itu akan banyak pasti yang akan bermain di situ juga. Nah sekarang kalau dihitung bisa lebih dari 10 ke atas lah yang sekarang juga bermain di digital sports, khususnya ngomongin tentang sepak bola. Nah kita di sini berusaha bukan cuma sepak bola tapi juga yang lain, dan kita juga di sini berusaha bukan cuman YouTube tapi kita juga ada sosmed, ada website. Kita bikin selengkap mungkin 360-nya di media kita ini supaya terintegrasi, walaupun kita nih teman-teman yang juga baru belajar, bukan yang memang berangkat dari satu korporasi yang mengerti bagaimana sih membangun media yang besar gitu loh. Kita benar-benar belajar dari pengalaman kita aja, kita benar-benar belajar dari banyaknya teman-teman yang juga follower kita yang akhirnya jadi bagian dari Jebret Media. Ada yang berdasarkan dulu follower saya gitu, ada yang jadi volunteer. Jadi berangkatnya dari situ, tapi ya puji Tuhan alhamdulillahnya sampai sekarang bisa bertahan, dan tadi saya bilang sekarang banyak yang bermain di konten itu. Nah apa sih positifnya? Positifnya adalah brand mulai ngelihat bahwa ketika banyak pilihan
di mana brand mau menaruh sponsorship dan juga memasarkan produknya di kanal-kanal ini, berarti kan udah mulai dilirik bahwa konten olahraga sekarang juga udah jadi sesuatu yang banyak penontonnya loh. Dan banyak distribution channelnya. Tinggal kita pilih, kita mau di mana nih. Siapa sih yang penontonnya paling banyak? Siapa sih yang mungkin harganya paling masuk sama kita? Siapa sih yang emang keunikannya kita dapat gitu. Tapi kejelekannya apa? Ya saingannya makin banyak. Jadi kita nggak boleh baper. Jadi kita harus bikin selalu unik, selling pointnya harus selalu ada gitu. Differentiation harus ada. Tapi at least sekarang pilihannya makin banyak. Kemudian yang mensupport jadinya melihat bahwa ini udah jadi sesuatu kolam nih, ekosistem nih. Tinggal kita mau masuk di mana. Itu sih hopefully akan lebih banyak positifnya nanti ke depan. Pemain-pemain ini kan rata-rata sulit saat dia mencoba menganalisa dan menyampaikan secara verbal gitu. Jadi kita pikir ini jadi sesuatu yang challenging juga buat para mantan atlet kita yang kadang-kadang saya mah mendingan di lapangan aja deh daripada suruh ngomong kayak begini gitu. Sementara tadi yang kayak Glenn bilang kan, Thierry Henry, Carragher, Micah Richards, kemudian ada Roy Keane, ada Gary Neville, itu gokil dan kita pernah tanya rate-nya mau kita undang ke sini itu mahal banget. Berapa? Yang nggak mungkin nggak di bawah 1 M lah. Oh iya? Iya. Karena kan kita punya IP juga namanya Juara Bicara kan. Yang kayak Idea Fest, kayak yang teman-teman bikin juga, PM Tech juga pernah buat kan waktu itu pembicara-pembicara gitu. Nah ini juga challenge gue juga. Orang olahraga belum banyak market orang mau untuk invest beli tiketnya. Waktu tahun lalu kita ada Taufik Hidayat, Gracia Polii, ada Indra Safri, Chris John, Ade Rai. Waktu dulu ada Bambang Pamungkas. Tidak bisa semudah menjual kita misalnya pembicara-pembicara di bidang kreatif, pembicara di bidang komika. Itu jadi challenge kita juga. Makanya di awarding tahun ini kita gabungin tuh yang tadinya jatahnya penyanyi, tadinya jatahnya band, kita ganti jadi inspiring story. Oke. Itu akan ada pesepeda Paralimpik kita, Fadli ya Mas. Fadli yang waktu itu pembalap motor, kecelakaan kakinya harus diamputasi satu, sekarang jadi pesepeda main di Paralimpik kemarin. Akan ada Georgie yang perunggu di Olimpiade, akan ada Oktila sama partnernya peraih medali emas di Paralimpik juga. Dan dari sisi influencer akan ada Selos yang dengan Beyond Combat-nya pay per view-nya rekor kemarin kan di grup ini juga kan. Jadi itu tetap kita akan usahakan gitu loh. Mudah-mudahan akan terbentuk juga habit bahwa ceritanya atlet itu juga mahal loh untuk didengar gitu. Jadi kita nggak menyerah. Kita sekarang karena kemarin waktu sendiri agak susah gitu, udah kita gabungin aja di awarding. Kita coba berbagai cara lah. Oh jadi ini juga ada penjualan tiket untuk itu? Enggak, makanya kali ini nanti ada untuk penonton liputan 6 ini spesial kita kasih nanti. Oh dikasih. Yang mau datang karena kita tidak jual, ini exclusive event. Exclusive event. Really exclusive. Jadi kalian yang mau gimana caranya nih? Yang mau caranya nanti pokoknya kalian tinggal tulis di komen aja siapa 4 pembicara yang akan ada di dalam juara bicaranya Santini Jebret Media Award. Nah langsung komen nanti kita pilih ya. Ada 2 bisa datang eksklusif. Karena nggak dijual. Nggak dijual dan kalian bisa ketemu dengan juara-juara pahlawan-pahlawan olahraga Indonesia, selebriti-selebriti pegiat olahraga ada semua di sana. Mulai dari red carpet. Jadi kalian kalau lihat Ballon d'Or akan sama kita. Red carpet kalian akan diliput di red carpet, rasanya pokoknya udah kayak inilah, makanya jangan sampai nggak pakai jas. Harus pakai jas. Karena tadi sangkanya teknisi AC. Harus pakai jas kelihatan tamu ya. Dari red carpet dia akan diwawancara, dia masuk early dinner. Sedap nggak tuh? Early dinner, dari early dinner masuk ke acara di ballroom di JS Luansa. Dari ballroom selesai acara ada celebration night-nya juga. Oh celebration night. Ada celebration night. Apa tuh? Night Still Young. Night Still Pokoknya kita ada batas umur? Batas umur untuk celebration night harus punya KTP. Ya. Kalau di TCC kayaknya harus 24 tahun ya. Ya, jadi pokoknya seru lah. Jadi seru ya? 2 orang ini mumpung memang kita belum jual. Hmm. Kita pengen ini semuanya bisa datang dulu sesuai undangan dulu lah. Dan kalau datang ya?
Oke, kalau diundang saya datang lah. Ya, mumpung ini kan belum nikah kan? Belum nikah. Ya, jadi siapa tahu ketemu yang lain kan Aduh, masih nggak apa-apa. bahaya. Oh, bahaya ya. Bahaya. Loh, kan mumpung belum nikah. Kalau sudah baru nggak boleh. Termasuk nih Liputan 6 kan jadi partner kita juga. So kita sangat bersyukur kalau ini juga mendapatkan ya support lah dari teman-teman juga. Ya, dan semoga bisa ada kerjasama lainnya. Yes. Amin. Bung Valen, Ya. rasanya kurang afdol kalau misalnya udah undang Bung Valen ke sini, nggak ngomongin soal sepak bola. Sepak bola. Sepak bola. Ya. Ngomong-ngomongin soal panas-panas kemarin, Bung. Ada 2 panas kemarin nih. Aduh. Persib Persija. Jadi pertandingannya kemarin tuh seru, Glenn. Jadi itu kan 2-0 ya. 2-0. Ya memang bagus sekali pertandingan itu. Ini kita bahas pertandingannya kan. Pertandingan. Iya. Pertandingan. Itu menarik karena tanpa adanya larangan penonton away pun memang kan Persib Persija dari dulu disarankan dan diminta tidak usah ada penonton away. Karena kan biasanya ada Rivalitas tuh lah kemungkinan ya. resiko ya kan. Nah kemarin saya pikir Persib menunjukkan bagaimana mereka sebagai tuan rumah, kemudian juga sebagai juara bertahan, kemudian juga dari gaya permainan mereka, saya pikir mereka kemarin mampu untuk memanfaatkan 2 gol yang tercipta itu. Kalau saya lihat kan kalau di luar tuh ricochet gitu kan, bola tuh sebenarnya lagi nggak pasti gitu, ya kan. Kalau si Dimas Derajat kan jeli dia kan, bola sempat mantul, dia lihat, dia sikat kan, itu cepet banget tuh kejadiannya. Sementara kalau si Rian Kurnia. Sementara Rian Kurni itu kan dapat bola dari kanan, dia cepat untuk placing ke gawang gitu. Jadi yang luar biasa bagi gue adalah 2 gol itu dicetak oleh pemain lokal. Ya kan, bahwa sekarang rame kapan kesempatan buat pemain-pemain yang memang asli dari Liga 1. Nah, kalau pemain-pemain seperti Dimas Derajat ini konsisten, mereka bisa kasih lihat bahwa mereka juga layak jadi starting 11, dia juga kontribusi kepada tim. Tinggal tunggu waktu kok. Mereka akan mendapatkan kesempatan itu gitu. Jadi itu sih yang gue lihat kemarin, gue senengnya wah si Dimas Derajat golin lagi nih. Sementara kan Persija masih ada Rico, ada Witan ya. Kemarin strikernya siapa ya Persija kemarin ya? Almeida ya. Gustavo. Ya memang saya pikir si coachnya Peña ya. Carlos Peña. Coach Peña emang masih harus dikasih waktu adaptasi menurut gue. Di Bali juga sempat seri ya. Apa kalah ya? Dia tuh seri lawan Dewa kalah. Nah, Terus kemarin kalah. nah ya kan jadi memang Oh, kalah lawan Biak, seri lawan Dewa. SBS Biak ya. Kalah sama Iya, Persib ya. nah itu makanya ini kan berarti kan saya lihat juga kemudian di postingan beberapa akun Persija kan apa yang akan dilakukan oleh manajemen setelah hasil ini lagi gitu. Jadi memang saya pikir harus dievaluasi, terus kemudian juga harus diberi waktu. Karena kalau mau langsung dalam hal yang cepat juga mungkin menurut saya juga agak susah ya. Jadi sayangnya tapi akhirnya kemenangan Persib itu saya cari-cari di berita, kalah beritanya sama yang terjadi setelah pertandingan. Setelah pertandingan nggak ada Padahal hubungan kan sama itu pertandingan harusnya, ya. Padahal kan itu harusnya kayak satu momen yang biasanya salah satu tim ini ada yang menang, satu tim ini akan merayakan itu kan gitu. Jadi disayangkan lah. Malah yang rame yang diglorifikasi bukan tentang yang saya bilang tadi, pemain lokal kita bisa cetak gol. Terus kemudian kalau dari sisi Persib mereka bisa menang atas Persija gitu. Dari sisi Persija mereka harus melakukan apa karena sekarang hasilnya kurang bagus beberapa pertandingan terakhir. Yang rame malah tentang oknum-oknum lah yang terjadi di lapangan. Nah, itu yang saya sayangkan masih terjadi. Rasanya setelah insiden Di sana waktu kemarin ya? di sana Ikut aku di sana. kena kursi dipukul? Nggak, nonton. Saya udah pernah. Oh ya? Pernah. Di mana? Saya kalau di Bobotoh disangka dejek. Kalau di dejek disangka Bobotoh. Aslinya Dejek atau Bobotoh? Aslinya Sumatera Utara. Sumatera Utara, Di PSMS. Sumatera Utara saya dibilang Malin Kundang. Bukan Malin Kundang, apa namanya itu? Lu malah di luar, lu bukan di sini gitu. Bukan Malin Kundang tuh. Kalau Malin Kundang mah itu yang lagi rame yang kasus ibu anak. Nah, jadi apa namanya? Serba salah kadang-kadang gitu. Makanya kan gue belum ngepost nih tentang ini. Makanya ini first hand nih kalau emang akhirnya kita ngobrol ke situ. Karena kalau gue post juga disangkanya gue giliran yang rusuh ini lu ngomongin ini, giliran gue yang ini lu nggak ngomongin ini gitu.
asosiasi penonton kita tuh masih sangat kuat. Makanya kan kalau gue ditanya, lu apa sih? Ya gue timnas Indonesia aja lah. Gitu. Karena kalau klub tuh kita masih terlalu fanatisnya, banyak yang belum dewasa lah. Artinya masalah SDM, Bung Valen. Itu hanya salah satu menurut gua. Karena kalau masalahnya SDM, kayak misalnya teman-teman di sini lah, teman-teman dianggap jago pegang kamera tapi nggak jago dalam komunikasi. Kan didatengin trainer komunikasi Oke. supaya bagus komunikasinya. Ada orang yang jago komunikasi tapi dalam hal yang lain kurang. Didatengin trainernya, dikasih knowledge-nya gitu. Bagi gue juga sama. Jika kita sepakati bahwa SDM-nya rendah, kemudian apa dong yang harus dilakukan supaya bisa teredukasi SDM ini gitu. Kalau masalahnya di penanganan dari sistem keamanan, berarti apa nih yang harus dikasih untuk para pengaman pertandingan supaya mereka tahu cara menghandle keadaan yang terjadi di lapangan. Kalau problemnya adalah panitia pelaksana pertandingan yang tidak profesional, berarti apa nih yang harus dibekali kepada panpel supaya mereka bisa tahu A sampai Z dalam sebuah pertandingan. Nah, untuk melakukan dan untuk mengecek itu kan ada di otoritasnya liga itu sendiri. Artinya federasi. Ya sebelum sampai federasi, kalau liga kan ada PT LIB. Hmm. LIB tentu bertanggung jawab kepada federasi. Nah, artinya ini maksud saya ini adalah karena sekarang rame lagi misalnya di Bandung, tapi ini bukan cuma tentang Bandung gitu loh. Ini bisa terjadi di mana aja. Dan kapan saja. Dan kapan saja, apapun alasannya. Ya. Kita tahu di ini ada cerita misalnya di Bandung sebelum kejadian kemarin ada ceritanya sebelumnya. Misalnya kejadian kota tempat lain ada juga cerita sebelumnya. Tapi yang saya simpulkan, masalah penonton bukan cuma melulu tentang kalau ada penonton away datang. Karena kemarin nggak ada The Jack di Jalan Nggak Harupat. ada. Kejadian Kanjuruhan juga tidak ada penonton Persebaya. Betul. Malang lawan Surabaya. ya tidak ada penonton Persebaya. Tapi yang terjadi di Kanjuruhan, pengen ngomong ke pemain. Akhirnya rame nonton, kita tahu setelah itu kejadiannya secara penanganan mungkin banyak yang tidak pas. Nah, kalau kemarin misalnya penonton away juga tidak ada, hasilnya menang. Tapi karena katanya ada kejadian sebelumnya juga tentang apa yang dilakukan oleh oknum steward. Tapi kemudian kemarin akhirnya pembalasannya semua steward yang kita lihat di video ya, ada kursi dipukul, ada ini ditendang. Nah kan oknum juga, itu kan tidak bisa kita benarkan, ya kan. Nah tapi melulu apakah SDM-nya yang harus kita salahkan terus? Sampai kapan? Karena kalau SDM-nya kita salahkan terus tapi mereka tidak mendapat edukasi, mereka tidak mendapat punishment, mereka tidak mendapat bekal yang memang harusnya mereka dapatkan, ya begini terus. Ya begini terus dong gitu. Jadi dalam regulasi FIFA itu banyak sekali sebenarnya dijabarkan. Bagaimana sih FIFA sudah membuat step by step dalam penanganan crowd control. Nah, crowd control kan macam-macam. Ada yang sekedar penonton rame, ada yang penonton rame tapi ada kemungkinan rusuh. Ada yang pertandingan malam dan pertandingan siang itu beda di regulasi itu penanganannya. CCTV ada berapa banyak? Sepanjang pertandingan bukan cuma tugas steward untuk melihat kiri kanan, tapi control room juga harus melihat. Ini kayaknya dari tadi udah gelagatnya nggak bener nih. Oh, ada langkah Ini antisipasi di kayaknya situ. udah ada tuh dihubungin tuh. Perhatiin gate sekian, section sekian, perangainya udah beda nih. Yang ini agak kobam nih. Kayaknya udah minum-minum dulu nih tadi sebelum pertandingan. Diawasin nih, udah teler nih. Tanpa perlu langsung represif ya. Tapi udah beda tuh karena ketika di sini dijagain 2 orang, di situ tiba-tiba 10 orang pasti kerasa dong. Yes. Ini ada apa di sini nih? Tapi mereka juga mikir, waduh tadinya mau ngapain? Waduh gue udah dijagain nih. Nah itu gue pikir yang harus sekarang juga menjadi bahan diskusi, bahan kajian, terutama bahan campaign dan sosialisasi. Sebenarnya gini loh regulasinya. Jadi bukan cuma masalah licensing, klub licensing kan ada 5, ya kan, stadion, bla bla bla. Tapi tentang crowd control itu yang jadi concern gue sampai hari ini. Crowd control kita secara manajemen crowd control udah bener nggak sih gitu?
udah di training belum sih gitu. Orang-orangnya misalnya jadi steward juga, apa sih syaratnya jadi steward? Karena kalau sembarangan ngambil orang, maaf ya, misalnya biasa di IO event biasa gitu, yang penting lo biasanya ini jadi, enggak, lo cuman lihat-lihat lapangan doang, itu kan nggak cukup bekalnya. Dia kan harus tahu saat mentar penonton mau masuk lo harus bagaimana, penonton udah mulai rusuh lo harus bagaimana, itu kan harus dibekali gitu. Jadi ini menurut saya menjadi satu PR bersama lah. Dan itu kalau kita lihat di liga-liga Inggris kan kalau udah memanas ada steward-steward yang tiba-tiba masuk ke pinggir lapang menambah jumlah pengamanannya itu yang harus dilakukan ya. Ya maksud saya Salah satu itunya. iya, paling tidak kita harus buat joklaknya lah. Gitu. Panduannya seperti apa, dan mereka yang mengikuti ini semua harus mendapatkan kayak satu acknowledgement, misalnya kayak mereka sudah tersertifikasi misalnya untuk menjadi panpel, mereka sudah tersertifikasi menjadi steward, tersertifikasi menjadi apa, bagian apapun mereka pada saat mereka jadi penyelenggara pertandingan. Nggak asal rekrut ya. Jangan asal rekrut juga. Karena kita kan sempat ada juga video viral kan yang tahun lalu ketika steward itu malah merayakan dan jadi foto bersama dengan pemain. Itu udah PR lama tuh yang emang di kita kan. Kalau di luar kok kayaknya ngelihat ke sana semua gitu. Kalau di sini malah nonton. ikut bikin video. Nah itu kan itu tadi gagal paham juga dengan job desk dia kan. Dan seharusnya kejadian semalam itu harus mengingatkan kita ya kalau hal itu penting ya, Bung Valen. Kita benar-benar, menurut saya sebenarnya gini ya. Mungkin ini banyak yang marah nih denger ini. Makanya saya waktu itu ada pertemuan lagi kayak saling konsolidasi antar ini, oke sih, tapi kadang cuma bertahan berapa hari gitu. Nggak efektif ya? Ya kan kayak ada kejadian duka, terus bersatu, nanti main lagi, ada yang ribut dikit, berantem lagi, gitu. Dan sayangnya ada juga memang yang penganut gini loh, ya memang bola kalau tanpa rivalitas mah nggak seru. Betul. Gue setuju, tapi rivalitas yang bagaimana? Rivalitas yang barbar apa rivalitas yang memang ada batasnya? Ada batasnya gitu. Nah ini kan juga menjadi satu bahan obrolan yang menurut saya tadinya akan seru kita bahas setelah kualifikasi round 3 kita. Oh Karena jadi kan udah ditahan-tahan nih? Bukan ditahan. Keluarin aja di sini. Tapi maksudnya mungkin itu momen nanti Pak Erik akan mulai bahas tentang Liga 1. Mungkin akan mulai bahas tentang grassroots. Mungkin akan bahas tentang isu lain selain sepak bola. Timnas lah. Ya. Gitu. Nah karena ada kejadian ini, menurut saya berarti ini udah jadi topik yang harus disentuh oleh beliau. Udah gak bisa didiemin lagi. Udah gak bisa sekedar klub harus bertanggung jawab. Ini semua tanggung jawab semua pihak-pihak yang terlibat menurut saya. Karena ini ngomongin keselamatan gak hanya pemain tapi juga penonton yang itu di luar apapun ini, menang kalah, prestasi lo apapun, tidak ada satu pertandingan pun yang lebih berharga dari satu nyawa. Yes. Itu gue setuju sama apa yang disampaikan oleh BP. Saya sampai hari ini tidak akan pernah mengizinkan anak istri saya datang ke stadion untuk pertandingan Liga Indonesia. Karena merasa unsafe. Karena biasanya saya pergi bukan sama mereka, ketahuan ntar. Bukan. Karena saya sendiri merasa kalau ada apa-apa gue bisa kabur. Karena gue udah pernah di sana, situasi yang tawuran, situasi yang ditipukulin, situasi apa, gue udah pernah di stadion. Tapi ketika gue bawa anak gue 3, cewek 2 pula, 1 bini misalnya, kan gue harus pikirin 4 orang nih. Daripada kita pusing, mendingan gak usah deh, lu nonton di TV aja lah. Timnas aja cuma sekali waktu lawan Argentina, itu juga karena gue yakin namanya lawan Argentina gak mungkin ribut dong. Kalau lawan Malaysia gak akan gue ajak anak gue, gak akan Pak Erik, gak akan. Sampai saya melihat ini udah lebih baik, gak akan Pak, bener. Walaupun euforianya kayak apapun. Termasuk U20 nih, dari GBK kan pindah ke Stadion Madia. Jangan diremehkan dengan waktu yang sangat singkat mindahin venue. Berarti kan ada PR. Bagaimana membuat Stadion Madia yang tadinya open aja, seorang latihan bebas, dibikin jadi satu tempat yang mungkin akan overload karena kapasitasnya 10-15 ribu dengan security regulation tadi gitu. Karena ya kita nggak pernah tahu namanya, kadang-kadang keluarnya dempet-dempetan. Kan ini bukan tentang rusuh doang Glenn, tapi tentang bagaimana sih kalau di luar negeri tuh abis pertandingan lu bisa 15 menit tuh kosong.
Stadion kosong 15 menit, parameter satu stadion 15 menit. Jadi 30 menit dari istilahnya GBK, dari lapangan sampai ring yang orang biasa suka lari itu udah kosong gitu loh. Itu kan perlu ilmu kan. Makanya waktu gue nonton di Qatar Piala Dunia, mereka pakai orang Eropa tuh konsultannya. Itu emang kelihatan banget di manage, dipetain gitu loh. Kita turun harus dari sini berapa kilo dari sini, baru jalan ini diarahin. Nah itu saya belum lihat di sini. Pasti dibilang jangan disamain dong, itu kan levelnya ini. Tapi at least langkah ke sana kita harus ada. Harus mulai ya. Iya, menurut saya sih kayak gitu. Dan mulai itu dengan harus ada regulasi yang jelas step by stepnya, buku panduannya. Buku panduan Glenn. Inggris kejadian ketika banyak tragedi dulu, mengganti dari yang ada pagar jadi nggak ada pagar jadi nggak ada pagar lagi. Akhirnya dibuat satu buku namanya dia buku hijau namanya. Dan ini juga berarti jadi PR untuk Pak Erick Thohir dan juga PSSI dan juga PT LIB, Bung. Ya saya pikir PR kita semua lah. Ya, Yang karena supporter peduli pun juga, dengan sepak bola. karena supporter pun harus dewasa ya Bung Ya, Valen. makanya saya bilang SDM rendah saya akuin. Tapi kalau SDM rendah tidak dikasih bekal, ya dia akan gitu terus dong. Jadi nggak bisa juga kita cuma menyalahkan SDM rendah. lo rendah gitu. Dan nanti akan saling serang di kolom komen tuh. Dasar lo bikin malu. Ya mungkin yang ini sekolahnya tinggi. Mungkin yang ini emang bola tuh hiburan mereka yang setelah mereka beraktivitas, hiburan mereka cuma bola gitu loh. Dan mungkin mereka nggak punya kerjaan, terus mereka markir duitnya dipakai buat nonton bola. Sementara yang ini kerja di BUMN, dia kerja di TV, dia kerja di perusahaan gede nonton bola kan beda. Yang ini pasti tahu. Ya udah ini nggak usah ikut-ikutan. Yang lain mungkin, wah ini emang wah pas nih, pala gue lagi pusing nih ribut misalnya. Ya. Misalnya loh ya, gue nggak mengeneralisir, tapi yang datang ke stadion itu kan dari berbagai macam latar belakang, pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Jadi harus ada pembekalan itu menurut gue. Dan PR ini banyak. Biasanya Bung Valen kalau misalnya kerusuhan-kerusuhan yang terjadi sebelum-sebelumnya adalah soal wasit. Tapi menarik di Liga 1 musim Dipuji ini. kemarin, tadi yang Dipuji kemarin ya. malah ya, dipuji. Dan juga wasit-wasit asing ini didatangkan nih oleh PSSI dan PT LIB. Gimana Bung Valen? Jadi itulah gue bilang. Jadi Pak Erik, PR-nya tuh banyak. Tapi at least jangan lihat jeleknya doang kan. Yeah. Berarti kan timnas dengan cara beliau melakukan kewarganegaraan atau melakukan pewarganegaraan ini kan ternyata berhasil. Udah pakai VAR ya. Cukup berhasil karena beberapa kali keputusan akhirnya dengan VAR bisa membantu wasit. Terus kemudian akhirnya mengambil keputusan ada beberapa wasit asing. Misalnya kita ambil sampling kemarin yang dari Malaysia ya. Dari Malaysia. Dianggap malah dipuji, ya kan? Tapi ternyata ada problem lain. Ya enggak? Nah, so kita apresiasi berarti apa yang menjadi prestasi dari beliau. Nah, tapi ini mengingatkan bahwa ada PR lain juga ya yang juga harus segera diprioritaskan gitu loh, bahwa wasit ini berarti harus dipertahankan dong. Kalau emang udah mulai bagus, konsisten lah bagus. VAR pakailah dengan konsisten. Timnas harus mulai berprestasi. Nah, yang masih belum nih harus mulai digarap. Harus mulai disentuh ya. Harus mulai disentuh dan menurut saya salah satu prioritas adalah crowd control management. Oke. Karena tadi keselamatan. Oke, Bung Valen terakhir. Lu mau nikah kan? Gue mau nikah. Jangan ke stadion dulu. Bahaya ya. Ih, kalau masih begini bahaya. Ini kenapa jadi nikah-nikah lagi nih? Loh, ini salah satu gambaran nih. Mungkin istri lu ngelihat kemarin kan, lu aman nggak? Nggak apa-apa nggak? Bener dong kalau dia ngelihat. Iya. Namanya ngelihat digituin kan pasti aman nggak kamu? Tapi kok komen dia nggak nanya ya? Ya karena dia sama siapa pas nonton. Kan kita juga nggak tahu. Kadang-kadang kita pikir dia baik-baik aja di rumahnya kan. Kalau lu nggak tahu juga. Kan dia juga nggak tahu lu di stadion sama siapa. Daripada gue OVT udah deh kita bahas timnas aja. Udah. Bung Valen, Oh iya. ini soal timnas. Besok timnas U20 akan main. Ini seru nih. Seru nih. Ya apapun yang namanya timnas seru lah. Pokoknya apalagi inilah kita harus hilangkan ya. Ini timnasnya Indra Safri, ini timnasnya Sintayong. Terus ini timnasnya pemain lokal, ini timnasnya pemain naturalisasi. Udahlah, timnas itu tim nasional Indonesia udah. Ya enggak? Betul. Itu harus kita narasikan ke masyarakat kita. Artinya diakui ya pemain-pemain berdarah keturunan ini memang timnas dan juga berhasil ya untuk program dari Pak Erick Thohir. Iya, gue bisa sampaikan begitu dengan apa yang mereka capai sekarang.
dan mereka sudah diketok palu menjadi warga negara Indonesia, ya udah dong. Berarti kan secara legalitas mereka udah jadi warga negara Indonesia dan ternyata berkontribusi gitu di timnas kita. Dengan persaingan yang meningkat di timnas senior kita, Ya. Kita tahu Indra Syafri ini memiliki prestasi di level junior. Ya. Apa sih Bung Valen yang harus dilakukan para pemain ini untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain yang mainnya ini bukan di Liga 1 lagi, bukan di Liga ASEAN lagi, tapi di Eropa? Ya gue pikir satu mindset harus dirubah bahwa kesempatan kita semakin kecil karena gimana diutamainnya itu menurut gue harus dirubah. Kita harus punya mental fighter bahwa saat saya bisa membuktikan bahwa saat saya berprestasi saya pasti akan dilirik atau akan dipilih. Toh juga Coach Sintayong kayaknya nggak pandang bulu juga ya. Misalnya Bagot nggak kooperatif ya nggak dipanggil juga sama dia. Terus kemarin begitu ada yang cedera kan si Hendra main tuh. Libero ya, Hendra apa siapa? Pemain Malut. Wahyu. Udah lupa sih, gara-gara udah gak di Liga 1 sih udah lupa. Wahyu itu kan Malut sebelumnya PSIS ya kalau dulu ya. Pokoknya dia di klub Jawa Tengah lah dulu tuh. Saya ingat tuh dulu. Dia emang mainnya keras itu. Badannya juga kan gitu, beletak begitu kan. Itu ditampilkan ya. Witan dikasih kesempatan. Jadi jangan khawatir seperti yang tadi saya bilang Dimas Derajat. Kalau dia bisa membuktikan pasti akan ada waktunya. Itu buat kita yang merasa aduh jadi kayak gini kesempatannya. Kemudian yang juga harus dilakukan adalah adanya fairness tentunya. Jadi ketika memang di sana dia sudah bermain dalam level kompetisi yang sehat. Nah ini yang tadi, kalau tadi kan tentang security matters, kalau ini tentang grassroots kapan ini dipegang. Liga jenjang usia tuh kapan dipegang. Jadi persaingan itu nggak apa-apa yang pemain keturunan di liga yang udah sehat di kita, tapi disehatin juga dong liganya. Sehingga potensi yang muncul tuh potensi terbaik. Dan ini salah satu jangka panjangnya ya. Di situ bisa diadu bagusan yang mana nih gitu. Kalau sekarang kan emang nggak timpang karena di sini kita tidak ada kelompok usia seperti yang mereka udah biasa lakukan di Eropa ini. Tapi kan ini jangka pendek. Ya kita nikmati dulu aja, kita doakan aja nih lolos kan. Tapi setelah itu harus fair. Ini juga harus sehat. Mereka juga bermain di Eropa, tinggal dilirik mana yang lebih oke. Karena gue yakin kok ini belum potensi terbaik semua di kita. Karena masih dipegang swasta juga kan yang kelompok usia 12, kelompok usia 15. Paling kalau gua salah tolong dikoreksi. Paling kan cuma ada Piala Suratin yang dari federasi. Itu 2 kelompok usia kalau nggak salah, terus baru EPA kan. EPA. Gitu. Sementara kalau harusnya yang sehat kan di Komo kan cerita tuh Kurniawan U8, U9, U10, U11, U12, U13 setiap tahun. Lu juga nyolong umur jadi ketahuan. Gitu. Lu udah main di U12, kalau nongol lagi di U12, tahun lalu udah main 2 kali lu. Lu sekarang U15 kali gitu. Itu yang harus dilakukan ya? Yang nyolong umur banyak. Dan masalahnya pemain itu kadang gak tahu dia nyolong umur. Karena bapaknya bilang, lu sekarang 17, dia gak tahu tuh. Sebenarnya dia 19. Iya, lu 15 ya bilang ya. Dia gak tahu dia sebenarnya umur 16. Itu yang masalah. Dianya jadi bohongnya tuh bisa kayak jujur gitu, karena dia sendiri taunya dia segitu umurnya. Anak polos, anak masih kecil. Bung, akan segrup dengan Timor Leste, Yaman dan juga Maladewa ya. Maladewa. Indra Syafri sendiri kan terakhir membawa emas SEA Games balik lagi ke Indonesia. Apakah akan membawa Indonesia ini lolos untuk Piala Asia? Lolos dong, lolos lah. Melihat persaingannya, apa yang paling berat? Kalau melihat usia dini gitu sih ya, dini lagi kelompok usia ya, kalau lawannya masih level-level yang bukan dunia yang Eropa segala kayak waktu kemarin kita di Tulong ya, masih aman kok. Karena level-level Korea, level-level Jepang, U20 tuh kita pasti masih compete. Karena mereka belum mateng, emang belum meletak. Mereka tuh punya jenjang meletaknya tuh di umur berapa. Nah kita banyak yang udah meletak malah di usia dini. Jadi saat udah meletak duluan, abis itu 20 ke atas hilang. Nah kalau pemain yang lain balik, justru 20 ke atas mulai pada ngetop nih. Nah mumpung mereka belum meletak, memang di sini ladang kita harus sebanyak-banyaknya dalam pertandingan-pertandingan turnamen kelompok usia kita harus menang. Dan itu udah terbukti ya. Yang untuk prestasi. Karena kan itu juga selalu menjadi tolak ukur ya. Ini kan menjadi yang penting trofi apa permainan kan gitu kan. Bagi gua ya subject to priority aja. Kalau yang ini udah turnamen mah menurut gue harus hasil dong. Yes. Ngapain untuk turnamen lu cuman yang memang
yang memang selevel kita ya gitu. Tapi ketika memang levelnya udah kayak ini nih qualification round segala macam, permainan dulu. Karena paling tidak lu kalah sama Jepang, sama Korea, sama Bahrain atau Australia, wajar-wajar aja. Yang penting permainan lu membanggakan. Nah, sekarang ternyata lu juga bisa seri. Nah, itu kan bonusnya. Ya kan? Nah, tapi kalau ini memang yang kawasan kita apalagi sekarang U20, menurut gua harus kita lolosin. Satu, ya masa Timor Leste kita kalah. Ya kan? Terus Maladewa nih kayaknya selevel ya. dia tuh fansnya Dewa 19 ya? Oh itu Baladewa, sorry. Abis pesta pora soalnya. Maladewa. Maladewa belum, ya masih bisa lah. Paling mungkin Yemen lah, Yemen. Tapi kan menurut saya lagi-lagi kalau U20 kita optimis lah. Kemarin gue dapat kesempatan untuk sharing session lah bersama anak-anak U20 nih di Bali kan. Apa tuh? 3 hari gue sama mereka. Hari pertama gue dikasih kesempatan ngomong tentang komunikasi buat mereka sama personal branding. Terus ya hari kedua gue diajak untuk datang ke tempat latihan mereka. Hari ketiga kita dinner bareng sama-sama timnas U20. Mereka bukan cuma pemain yang potensial bagi gue, mereka juga dididik sama pelatih-pelatih ini pemain yang berakhlak. Karena Coach Indra, Mas Bima, Coach Eko, ini coach-coach yang sholatnya kuat nih. Ya, doanya kuat nih. Coach Sahari saya kurang tahu nih ya, karena Coach Sahari sama kayak saya dari Sumatera ya, kurang tahu nih gimana alirannya. Yang jelas waktu ngelatih kiper nih galak banget tuh. Kiper salah tangkap dikit dimarahin, bagus lah. Menurut saya harus dikerasin emang anak-anak umur 20. Tactical apapun saya nggak bisa bilang apa-apa karena netizen kan banyak yang bilang, ah lu tactical apa gini. Saya percayakan sama Coach Indra Safri dan tim dengan apa yang sudah dia lakukan secara prestasi. Terus tapi saya salut dengan bagaimana mereka membangun satu kekerabatan di dalam satu angkatan U20 ini. Kelas mereka di hotel itu waktu itu jadi sehari latihan bisa 2-3 kali. Sisanya tuh kelas yang mendatangkan beberapa trainer. Oh, gitu. di luar lapangan ya? Jadi lu dididik bukan cuma tentang tactical dan juga latihan di lapangan, tapi juga tadi soft skills diajarin dan hal-hal yang membantu lu untuk menjadi satu personality atau personal yang baik tuh juga diajarin bukan cuma sekedar sepak bola yang sukses. Menurut saya itu kurikulum yang kayak La Masia kan lakukan itu juga dulu ya. Menurut saya itu saya salut sama anak-anak U20 ini karena U20 ini kan ada di masa transisi antara yang masih junior, yang masih bisa dibilang belum profesional menuju ke profesional, lo akan jadi pemain pro gitu. Nah, dengan adanya fondasi yang diajarin bukan cuma sekedar di lapangan ini, menurut gue ini akan sangat membantu dia nanti pada saat akhirnya dia memutuskan untuk menjadi pemain pro, dia harus bersikap seperti apa di lapangan dan di luar lapangan. Tapi pada saat pun lu akhirnya tidak sukses di usia ini untuk menerusin jadi pemain bola, lu juga udah punya tahu lu akan kemana. Karena di sini diajarin juga minat bakat yang kayak kalaupun nggak jadi pemain bola, lu punya bakat di mana nih gitu. Nah, melihat itu saya pikir bekal anak-anak ini untuk di kualifikasi U20 ini menurut saya udah lebih dari cukup. Terus saya juga ngetes mereka satu dengan yang lain. Ada James Raven kan, Welber nggak ada ya, terus ada satu lagi saya lupa tuh. Mungkin mereka belum terlalu fasih bahasa Indonesia, tapi saya lihat mereka juga engage, mereka juga nyatu sama teman-teman yang lain gitu. Karena kalau dulu ya di klub kan banyak tuh, misalnya kalau pemain ini ngumpulnya sama ini, pemain ini ngumpulnya sama ini. Geng-gengan. Ya dulu. Ya sekarang nggak ada, daripada gue takut salah ngomong. Nah kalau ini udah kompak apa, menurut saya di luar teknik dan tactical itu yang harus ada dulu dalam satu tim. Nah terlepas dari kemudian setelah saya balik ke sini kemarin ada keputusan 23 pemain kan. Jadi kan 7 dicoret. Betul. Salah satunya rekan kakak. Salah satu training itu adalah tentu berhasil atau tidak untuk melihat respon itu juga. Bagaimana respon 23 yang terpilih, bagaimana respon yang memang belum terpilih 7 orang itu. Gitu, ketika lo tidak dapat bekal itu mungkin lo hanya akan kecewa, mungkin lo hanya akan kesel. Di sisi lain ini akan sombong, ini akan jumawa gitu. Nah yang saya bilang perlunya pelatihan yang di luar taktikal itu adalah membuat mereka juga bisa merespon dengan baik apakah lo lolos atau lo tidak lolos. Cara berperilakunya ya? Itu. Balik lagi yang tadi lagi, SDM rendah perlu di training.
Pemain juga di level ini bukan cuma tentang pelatihan di lapangan, tapi luar lapangan harus dikasih bekal juga. Gitu. Sedikit soal Arkan Kakak yang Arkan dicoret, Kakak. termasuk yang kecewa, termasuk yang kaget atau gimana? Arkan Kakak itu saya sempat tes di kelas gitu dengan pertanyaan yang mungkin paling nakal lah dari media gitu kan. Cara jawab dia juga bagus. Mungkin jawabannya akan sama dengan apa yang disampaikan, bahwa ketika dalam kebutuhan tim pelatih memang memilih si pemain A dan B bukan dia, mungkin bukan melulu semata-mata karena dia tidak lebih baik dari si A dan B, tapi mungkin lebih kepada strategi atau bagaimana lawan yang akan dihadapi yang membuat pelatih itu harus memilih si A dan B bukan si Kakak. Aman kan jawabannya? Aman. Nah, coba tanya sama dia, jawabannya kayak gitu nggak? Kayaknya udah kayak gitu deh, karena saya yang training. kita cek ya di media-media dia jawab boleh, boleh, tapi kan tidak perlu disampaikan. Ya. Tapi bagaimana dia bisa mulai dewasa, bahwa dia mengerti itu adalah pilihan pelatih, kebutuhan tim, dan dia punya kesempatan lagi ke depan. Betul, ini bukan akhir segalanya ya. Itu yang harus dibuktikan. Hoki Caraka itu sudah membuktikan kemarin. Belum. Oh belum? Baru satu pertandingan. Tapi udah 2 gol. Iya. Apresiasi dong. Iya, cuman itu doang. Dia harus buktikan minimal 3 pertandingan berturut-turut. 3 pertandingan, Bang Hoki. Itu yang gue bilang kepada Jack Grealish waktu pertama kali Manchester City. Dikritik gue bilang 3, habis itu dia 3 pertandingan berturut-turut bagus. Berarti nyetel. Oke. Nah, Hoki Caraka maksud saya gini. Kita apresiasi oke. Tapi kan akhirnya mulai banyak positif ya. Saya setuju. Tapi jangan ini lagi juga gitu loh. Jadinya Jangan jumawa. Jangan jumawa. Ya. Dia cuma mau ngingetin itu doang aja. Karena saya juga bukan yang pernah mengkritik dia atau apa, nggak pernah. Tapi buktikan dalam 3 pertandingan berturut-turut. Konsistensi itu ya. Kalau behavior bilang, ilmu behavior, lo mau merubah habit lo harus membuat satu gaya hidup 30 hari berturut-turut. Nah, untuk melihat dan mengecek konsistensi pemain bola, ini memang segini levelnya. Gua nggak tahu tuh ukurannya berapa pertandingan. Tapi gua ambil kesimpulan, kalau 3 pertandingan itu kan 3 pekan kan. Ya kan, dalam 1 bulan 30 hari 3 pekan. Ya 3 pertandingan berturut-turut. Tapi di Indonesia kan enggak. 1 pekan bisa 2 kali main gak sih? Betul. Ya kan, gitu. Jadi dia harus 3 pertandingan. Kalau emang mantep, wah berarti kita harus kasih pujian buat dia. Jadi kita lihat ya. Hoki Caraka, Sananta, Dimas Derajat ini 3-3 lagi gacor sama pemain ini. Nah itu. Lagi gacor. Artinya apa? Mereka ngerti kalau gue mau dapat tempat, gue harus jadi orang yang paling terakhir meninggalkan tempat latihan. Gue harus jadi orang yang paling pertama datang ke tempat latihan. Gue harus jadi orang yang paling disiplin. Gue harus tambah latihan gue. Kenapa? Karena lawan lo orang yang main di luar. Tapi kalau lo cuman pikirannya, ya nggak mungkin lah. Dia begini, ya selesai. Mental petarung gitu yang harus. Kasih lihat ke kita bahwa memang lo lakukan lebih untuk bisa mendapatkan apa yang lo mau dapatkan. Yang harus dia taklukkan bukan sana dulu bro. Yang harus dia taklukkan kan striker-striker asing dulu yang main di sini dulu. Baru di sana. Be konsisten. Itulah yang dilakukan oleh yang biasa ngisi acara di sini. Sabto Haryo. Dia konsisten terus. Konsisten ya? Iya. Luar biasa itu panutan. Makanya bisa sampai sekarang dipakai terus di semua station. Karena konsisten. Sama pemain juga sama. Harus konsisten. Kalau bahasa anak komika, Haryo itu memang pemain. Oke. Thank you Bung Valen sudah main. Thank you, ya. Thank you banget. Sukses acaranya. Makasih banget. Kalau bisa datang lah. Aku datang. Datang dong. Nah, izin dulu. Diizinin lah Liputan 6 datang. Semua kan kita. Izinnya di rumah. Yeah. Satu undangan buat 2 orang. Oh buat 2 orang. Gue saranin jangan bawa dia. Ya bahaya lagi nih. Karena ini urusan kerjaan. Ya kan Mas? Oke Bung Valen, terima kasih banyak. Sama-sama. Teman-teman Liputan Sport yang mau tadi 2 tiket eksklusif ya, bisa tulis di kolom komentar. Kita ada Santini Jebret Media Awards 2024, itu acaranya tanggal 26 September. Dan tahu nggak lo? Gue tuh lupa bikin tanggal itu. Kenapa? Itu tanggal ulang tahun istri gue. Wah, kacau ini. Sama wedding anniversary. Jadi gue bilang, sorry ya 26, nanti gue ada di rumah. Ntar di setelahnya aja. Itu mulai jam 5 sore di Hotel Jazz Luansa. Kalian bisa nonton nanti di YouTube-nya kami di Jebret Media, dan kalian bisa vote juga. Masih ada kesempatan untuk vote sampai dengan tanggal 25 karena banyak kategori yang lagi ketat. Banyak yang lagi ketat dan banyak juga teman-teman yang kayak gue menang nggak? Ya suruh vote dulu lah semua karena kita nggak bisa ngatur kan. Di www.jebretmedia.com itu untuk ngevote.
Terus kemudian untuk yang mau datang, ini kita soalnya cuma undangan aja, tapi sebagai kita dibantu sama Liputan 6, media partner kita kasih 2 free invitation buat teman-teman yang nonton sekarang. Jawabnya pertanyaan yang tadi, siapa 4 pembicara dalam acara Jebret Media Awards yang akan memberikan success story-nya. Silakan tulis kolom komen, nanti dipilih sama lo ya bro ya. Kan dipilih 2 invitation, bisa ketemu sama Siapa aja tuh? Sambung Valen dong. Bisa ketemu sama peraih medali emas Paralimpik. Bisa ketemu sama peraih medali di Olimpiade Paris, Georgie. Bisa ketemu sama Fadil, atlet kita yang tadinya pembalap motor sekarang pembalap sepeda karena kecelakaan tapi dia tidak menyerah. Bisa ketemu sama Selos. Bisa ketemu sama Coach Sintayong. Wih. Bisa ketemu sama Rizky Ridho. Kapan lagi tuh ya? Bisa ketemu sama Raffi Ahmad lewat Zoom. Ya, soalnya dia umroh terus ke Berlin. Iya, ketemu sama Ben Kasyafani. Banyak lah. Ketemu sama lu kan datang kan? Datang. Iya. Jangan lupa juga pakai jas ya. Pakai jas. Biar nggak dikira kalau cewek pakai gaun. Ya, kalau ntar pakai kemeja dikira takutnya nanti ngurusin konsumsi. Bung Valen, Jebret Simanjuntak, terima kasih banyak. Thank you. Di Utama Sport, sehat-sehat. It's such an honor. Thank you, Bang. Thank you banget.